Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah-buah perjuangan Islam mulai tampak di Madinah. Inilah Mus'ab bin Umair dikerumuni sejumlah pemuda Yasrib yang menjadi kota yang baik dan bersinar, tidak seperti sebelumnya, buruk dan gelap. Lebih-lebih menjadi kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sekitar Mus'ab, duduklah Halat, Mu'az, dan Muawats, anak-anak Amr bin Al-Jamuh, tuan Bani Salamah. Di antara mereka juga terdapat Mu'az bin Jabal. Mereka mendengarkan Mus'ab bin Umair mengajarkan agama Islam dan membaca Al-Quran. Akan tetapi, anak-anak Amr bin Al-Jamuh merasa sedih karena ayah mereka, Amr bin Al-Jamuh tuan Bani Salamah, masih berada dalam kekafirannya. Ia menyembah berhala yang dinamakannya Manaf. Ia tidak hanya mencintai berhalanya, bahkan sangat perhatian kepadanya. Ia menjadikan tempat khusus baginya di salah satu pojok rumah. Tidak boleh ada yang masuk tempat khusus itu, kecuali dirinya sendiri. Setiap ingin melakukan sesuatu ia masuk di tempat khusus tersebut, bersujud dan meminta berkah darinya. Melihat keadaannya seperti itu, anak-anaknya ingin menunjukkannya jalan yang benar dan mengajaknya masuk agama Islam. Ibu mereka sebenarnya telah masuk Islam, namun secara sembunyi-sembunyi, dan Allah mengabulkan keinginan mereka ini, namun dengan cara yang lembut, indah, dan menakjubkan. Amr bin Al-Jamuh adalah tuan di antara sejumlah tuan di Yasrib yang masih kafir. Anak-anak dan istrinya merahasiakan Islam yang telah mereka pegang. Amr mendengar apa yang dikatakan Mus'ab dan yang didakwahkannya. Maka Amr mengutus seseorang untuk bertanya kepada Mus'ab, "Apa yang kamu bawa kepada kami?" Mus'ab berkata, "Jika kamu mau, maka kami akan datang kepadamu dan memperdengarkan kepadamu." Mereka pun membuat perjanjian untuk bertemu pada suatu hari. Pertemuan antara Mus'ab dan Amr pada awalnya tampak kering dan keras. Akan tetapi, Mus'ab bersabar, karena ia hanya berniat menunjukkan manusia pada jalan yang lurus. Mus'ab membaca surat Yusuf. Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab, Al-Quran, yang nyata, dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Quran Surah Yusuf 12, 1-2. Ayat ini membuat Amr bin Al-Jamuh takjub. Akan tetapi, ia masih mencintai berhalanya dan tidak memutuskan suatu perkara pun tanpa terlepas darinya. Oleh karena itu, Mus'ab berkata, "Sesungguhnya aku memiliki cara yang tepat untuk membuatnya takluk pada Islam." Amr bin Al-Jamuh kembali pada berhalanya, lalu bersujud kepadanya. Ia berkata, "Wahai Manaf, kamu mengetahui apa yang diinginkan orang-orang terhadapku. Apakah kamu menolaknya?" Amr bin Al-Jamuh meletakkan pedangnya di atas berhalanya. Kemudian meninggalkannya. Mu'az, anaknya mengambil pedang tersebut dan menyembunyikannya. Tujuannya agar ayahnya mengetahui bahwa berhala ini tidak menimbulkan manfaat atau mudarat, tidak juga menguasai dirinya sendiri. Amr bin Al-Jamuh datang. Setelah melihat pedang tidak ada, ia berkata, "Di manakah pedangku? Wahai Manaf, celaka kamu, kambing yang lemah saja mampu membela dirinya." Selanjutnya ia berkata lagi, "Sesungguhnya aku besok akan pergi untuk melihat hartaku yang berada di Alia, Madinah." Ia berpesan kepada keluarganya agar memperlakukan berhalanya dengan baik. Ia pun pergi ke Alia, maka anak-anaknya mendatangi berhala. Mereka mengikatnya dengan tali dan meletakkannya di lubang tanah yang digunakan penduduk Yasrib sebagai tempat sampah dan kotoran mereka. Beberapa lama kemudian Amr bin Al-Jamuh pulang. Ia menuju berhalanya, akan tetapi, betapa terkejutnya ketika berhala tersebut tidak ditemukannya. Maka ia berteriak kepada keluarganya, "Di mana Manaf? Di mana Tuhanku yang aku cintai?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Amr bersungguh-sungguh mencari berhalanya yang raib. Setiap sudut rumah dan tempat yang dicurigainya diamatinya dengan baik. Tidak ketinggalan juga rumah-rumah di sekitarnya. Ia selalu menanyakan orang di sekelilingnya, "Tahukah kamu, di mana berhalaku?" Akhirnya, ia menemukan sesembahannya itu tergeletak di tempat sampah. Baginya ini adalah hal yang tragis dan sangat menyedihkan. Ia mengambilnya, memandikannya, dan mengembalikannya ke tempat semula. Setelah itu ia bersujud kepadanya seraya berkata, "Jika aku tahu orang yang melakukan perbuatan ini, maka aku akan membunuhnya." Pada malam ketiga, anak-anaknya mendatangi lagi berhala tersebut. Mereka mengikatnya dengan tali-tali pada bangkai anjing dan melemparkannya di sumur Bani Salamah yang menjadi tempat pembuangan kotoran dan sampah mereka. Untuk ketiga kalinya, Amr bertanya kepada anak-anaknya, "Bagaimana keadaan kalian?" Mereka menjawab, "Baik, Allah telah meluaskan rumah kami dan mensucikannya dari kotoran."
Selanjutnya, Amr bin al-Jamuh mendatangi berhalanya, namun dijumpai berhalanya tidak ada. Lalu ia bertanya, "Di manakah ia?" Mereka menjawab, "Ia berada di sana." Lihatlah di dalam sumur itu. Amr bin al-Jamuh melihat berhalanya terlumuri kotoran lagi dan tidak mampu menolak gangguan terhadap dirinya. Maka Amr bin al-Jamuh pun yakin bahwa berhalanya hanyalah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ia menjadi tahu bahwa keimanan lebih baik daripada kekufuran. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah kalian bersamaku?" Mereka menjawab, "Ya, engkau adalah Tuan kami." Amr berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu ia membaca syair, "Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan memiliki karunia, Sang pemberi karunia dan rezeki, dan Sang pemilik agama ini. Dialah yang menyelamatkanku sebelum aku berada dalam gelapnya kuburan. Demi Allah, jika kamu Tuhan, kamu tidak akan mungkin tergeletak bersama anjing di dalam sumur bertahun-tahun." Setelah berada di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui Amr sebagai orang yang terhormat dan punya pendapat yang baik. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bani Salamah, siapakah tuanmu?" Mereka menjawab, "Jad bin Qais, tetapi kami melihatnya seorang yang kikir." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penyakit apakah yang lebih buruk daripada kikir? Tuanmu adalah orang yang putih, Amr bin al-Jamuh. Sesungguhnya sebaik-baik manusia dalam jahiliyah adalah sebaik-baik manusia dalam Islam." Dengan demikian, Amr bin al-Jamuh telah menjadi seorang tuan, baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Amr bin al-Jamuh adalah seorang yang pincang. Karena itu, ia tidak dapat hadir dalam perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pasukan Islam kembali dari perang, maka kisah-kisah kepahlawanan menambah kerinduan yang meluap-luap dalam hati orang-orang Islam untuk berperang. Orang-orang yang tidak ikut perang Badar ingin menambal ketertinggalannya itu, maka perang Uhud adalah tempat mereka memperoleh ganti apa yang sebelumnya mereka terlewatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada kaum muslimin, "Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Amr ingin keluar dalam perang Uhud, namun anak-anaknya melarang. Mereka berkata, "Allah memaafkanmu." Amr datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya anak-anakku menahanku agar aku tidak keluar bersamamu dalam perang. Demi Allah, aku ingin menginjak surga dengan kepincanganku ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun kamu, maka Allah telah memaafkan, tiada kewajiban jihad bagimu." Karena permintaan yang terus-menerus dari Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada anak-anaknya, "Tidak ada alasan bagi kalian untuk menghalanginya, karena barangkali Allah akan mengaruniakannya mati syahid. Karenanya, tinggalkan ia." Sementara itu istrinya, Hindun binti Amr bin Hizam, berkata, "Sungguh ia telah mengambil perisainya, kemudian berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku dalam keluargaku.'" Demikian Amr bin al-Jamuh berangkat bersama dengan saudara kandung istrinya, Abdullah bin Amr bin Haram. Ikut bersama mereka berdua Khalad bin Amr bin al-Jamuh. Pada awal perang, medan perang dikuasai pasukan Islam karena mereka taat pada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah pemimpin pasukan mereka, Abdullah bin Jubair. Akan tetapi, para pemanah tidak menaati Rasulullah dan Abdullah bin Jubair, sehingga pasukan Islam terdesak dan barisan Islam pun menjadi kacau tak terkendali. Ketika itu Amr bin al-Jamuh berteriak, "Demi Allah, sungguh aku rindu kepada surga." Ia bersama anaknya, Khalad, ikut menceburkan diri dalam peperangan yang hebat hingga keduanya mati syahid. Amr bin al-Jamuh menginjak surga dengan kepincangannya seperti yang dia inginkan. Ia tidak kembali kepada keluarganya sebagaimana yang telah ia mohon dari Allah sebelumnya dan Allah pun kini mengabulkannya. Setelah perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya mati syahid dan tergeletak di samping jasad Abdullah bin Amr bin Hizam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuburlah Amr bin al-Jamuh bersama Abdullah bin Amr, karena keduanya telah saling mencintai dengan tulus di dunia." Suatu saat pada masa pemerintahan Muawiyah, ada banjir bandang yang merusak kubur Amr bin al-Jamuh dan Abdullah bin Amr, maka orang-orang membuat kubur lain agar keduanya ditempatkan di situ. Jabir bin Abdul bin Amr bin Hizam datang untuk melihat kedua mayat itu.
Ia melihatnya seolah Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Amr baru meninggal kemarin. Jasadnya tidak berubah sama sekali. Salah satu di antara keduanya ketika meninggal dalam keadaan terluka, sehingga tangannya menutupi lukanya dan dikuburkan dalam keadaan yang seperti itu. Ketika tangan tersebut diangkat, tangan itu kembali lagi seperti semula menutupi luka di tubuh layaknya tangan orang yang masih hidup. Padahal jarak antara perang Uhud dan waktu kejadian ini adalah 46 tahun. Sesungguhnya kejadian di atas adalah fakta, bukan ilusi. Jasad orang-orang yang mati syahid tidak dimakan tanah. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.